nih mau nge-roasting Morph seperti apa lagi? Ya. Isvan membalas. Sama, saya juga udah bingung. Itu dia. Itu ada keseruan-keseruan kayak gitu bisa kalian hadirkan, bisa kalian dapatkan kalau kalian follow Twitter dari para insan-insan e-sport, pemerhati e-sport di PUBG Mobile Indonesia yang ada di Twitter. Kecuali kita berdua karena tidak relatable. Tidak, betul. Tidak ada urusannya ya, karena hanya curhat-curhat nggak jelas saja. Masalah kuliahan kebanyakan. Dan kita akan menuju ke match yang God. kedua. Ini dia setelah adanya rematch ternyata garis pesawat berbeda. Kadona tadi dari Gergobol Apart menuju Milta, saat ini dari Primors menuju ke arah Severny. Wah, ini udah kayak kutub utara dan kutub selatan ya, berbeda banget. Dan pastinya yang diuntungkan juga berbeda, yang tidak diuntungkan juga berbeda banget. Kalau tadi tim-tim yang ya masih di Novo masih bisa lah ya, kayak NFT gitu, Milta, Form apalagi. Untuk sekarang ini sepertinya adalah sebuah skenario yang pastinya berbeda banget untuk mereka semua. Dan mereka harus berpikir keras bagaimana caranya mereka untuk mencari vehicle dan juga melanjutkan perjalanan mereka. Tapi GPX nampaknya diberikan keuntungan sedikit karena mereka bisa untuk touchdown ke arah SMB Island. Ya, mereka sangat nyaman sekali mulus perjalanan dari GPX menuju ke arah SMB, seperti perjalanan mulus juga yang sedang dialami oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Untuk saat ini Genesis Dogma bermain kembali bersama line up utama mereka. Tidak ada Sky di sana karena kita tahu bersama Sky sempat dimainkan di hari pertama dan minggu pertama, match pertama dan juga match yang kedua. Yeah. Dengan catatan dia main 2 match, 3 elim yang dia bawa pulang atau dia sumbangkan menuju tim Genesis Dogma. Tapi lagi-lagi saya mengambil dari berita yang ada atau yang diposting oleh berbagai media e-sport yang sudah bekerja sama dengan PMPL atau media partner. Di sesi interview, Sky mengatakan kalau dia sebenarnya nggak cocok dengan meta Genesis Dogma yang saat ini. Kenapa emang? Karena Genesis Dogma ini menghadirkan meta yang berbeda di season kemarin dan juga season ini. Season kemarin, Genesis Dogma bermain barbar. Mereka fight terus-terusan. Season kali ini mereka bermain cukup pragmatis. Season kemarin eksplosif, season ini pragmatis. Waduh, itu bahasa keren banget ya. Keras banget kayaknya. Keras banget ya. Memang beda. Calon sarjana. Nah, itu yang dimainkan oleh Genesis Dogma. Sky mengatakan kalau dia nggak cocok sebenarnya dengan permainan pragmatis tersebut. Karena Sky ngomong, aim gue kan keras. Gue lebih cocok pakai meta yang kemarin. Dan sempat ngomong sebenarnya ke pemain-pemain Genesis Dogma, kenapa nggak coba meta barbar aja supaya gue bisa lebih nyaman main gitu. Sky ngomong kayak gitu. Ternyata memang sudah jadi keputusan kalau Genesis Dogma akan main cukup pragmatis. Dan itu kelihatan juga sebenarnya. Karena nggak banyak fight-fight yang dialami oleh Genesis Dogma kalau kita lihat di PMPL Fall ini. Setuju. Tetapi nampaknya kita mempunyai informasi kali ini yang datang dari tim Boom. Hexas akan masuk menggantikan Yami untuk kali ini. Yang dimana gue lihat-lihat emang Yami sering dimainkan untuk ini ya, Sanhok juga ya. Kayak selama berarti 6 hari berarti ya. Itu 6 hari ke belakang gitu. Jadi itu adalah informasi yang bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya gue pengen balik lagi ke bahasan lu tadi mengenai Sky dan juga Genesis Dogma Gis. Gue tuh sebenarnya yang paling gue tunggu adalah duet antara Sky dan juga Bang Pen. Ya, itu adalah duet legend dan juga pemain baru di PMPL. Karena Sky sebagai pemain veteran. Dan kalau kita tahu Bang Pen ini adalah pemain yang baru saja mencicipi panggung PMPL. Pemain yang akhirnya dia terjun ke skena kompetisi PUBG Mobile di Indonesia. Jadi rookie, antara rookie dan juga veteran. Waduh. Bang Pen dan juga Sky. Tapi jangan salah, Bang Pen waktu itu pernah di off season. Di turnamen-turnamen kayak komunitas gitu. Main kan Bang Pen? Ya, terus sempet nyabet salah satu titel. Wow. Headhunter gue inget banget waktu itu. Jadi kayak wah kelas banget tuh permainannya kayaknya. Wah itu dia. Tapi juga di off season. Oh itu di off season. Jadi emang mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat Genesis Dogma Gis ini mempertimbangkan, kayaknya Bang Pen bisa nih main di PMPL. Ya itu dia. So info banget gue ya. Mungkin saja menjadi keputusan kenapa Bang Pen dan Sky akhirnya ditarik menuju tubuh tim Genesis Dogma. Tapi kita juga melihat tadi Cibirit akhirnya dimainkan. Dobrenki juga saat ini diberikan kepercayaan untuk bermain menggantikan Jesse. Ada substitution dari beberapa tim. Kalau kita lihat tadi Boom melakukan hal tersebut. Lalu juga Cibirit dari Gig. Lalu saat ini setidaknya ada 3, yaitu Onyx yang terakhir terlihat melakukan sebuah substitution di match yang kedua. Yang nggak mungkin ada substitution, kayaknya Aura.
Karena Aura ini kan walaupun memang pemainnya 5, tapi kan Kings sebagai analis di sana. Tapi lagi-lagi masuk jajaran roster. Iya, untuk ya mungkin bisa melakukan backup lah ya ke arah-arah keempat pemainnya ini kalau misalnya amit-amit sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Pastinya kita dalam melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu itu harus mempunyai backup plan. Dan juga backup plan dari backup plan kita tersebut. Ya, memang harus terus ada backup supaya kita tahu kalau satu strategi atau satu tujuan kita nggak tercapai, kita masih ada tujuan-tujuan yang lain. Jangan sampai hilang arah, hilang tujuan saat kita menapaki sebuah turnamen dan juga menapaki pahitnya kehidupan. Karena di depan sana ada? Impian. Dan juga peluh. Aduh. Tapi nampaknya impian juga yang akan diamankan juga. Yang akan diraih oleh pemain-pemain dari 21. Nampaknya Anda Sanskui tadi mau mengutarakan sesuatu. Saya udah lupa tadi mau ngomong apa. Tapi kita melihat, kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Ini adalah area-area yang dimainkan oleh EVOS. Ini Pulau SMB. Dari jembatan sebelah kiri dan di kanannya jembatan kiri tersebut. Compound-compound dekat dengan pantai yang memang sering dijadikan tempat singgah saat circle-nya menuju ke arah SMB. Jadi paling menarik pastinya kalau kita lihat area-area ini untuk dimainkan. Laser kembali bermain dan juga kita lihat, oh iya benar, nggak ada si Lapar ternyata di match yang kedua. Oh iya, berarti Lapar bakalan digantikan sama Laser ya? Iya, betul sekali. Nah ini dia baru aja disebutkan, langsung dikeluarin informasinya dari arah Bapak Prosedur kita. Ada 4 berarti ya tim yang mengganti pemain? Geek, Onyx, Boom, dan juga EVOS ya. Untuk sejauh ini, kita tunggu aja informasi-informasi yang lainnya nanti yang mungkin bisa dimunculkan oleh Bapak Prosedur kita. Tapi ngomong-ngomong ya soal Lapar ini kan emang kayak dimasukin terus kayak nanti di game selanjutnya itu tidak dimainkan gitu kan. Tetapi dari situ gue bisa berkaca atau menyimpulkan memang kayak udah sangat dibutuhkan sih menurut gue kayak liga-liga pendamping PMPL sendiri yang official gitu untuk bisa kayak bener-bener menggembleng bibit-bibit baru gitu yang pengen ditarik oleh tim-tim besar di Liga 1-nya yaitu PMPL. Ya itu juga pastinya yang semoga saja akan atau bisa terrealisasikan di kemudian hari karena kalau kita ngomongin saat ini gak ada pemisah antara skena profesional dan juga tier 2-nya. Bisa dibilang dari profesional langsung ke komunitas yang bisa dibilang itu adalah langsung tier 3 gitu. Gak ada jenjangnya. Iya, ibarat kayak naik gunung ke perahu itu lewat patak banteng. Nah, langsung straight, lurus terus. Nah itu nanjak batu kayaknya. Yang paham cuma anak-anak Jateng. Tapi nampaknya yang semua paham di sini adalah pertemuan antara tim Onyx dan juga tim Genesis Dogma Kids untuk saat ini. Di mana tim Genesis Dogma Kids mereka pengen untuk menggerebek sahur pemain-pemain dari tim Onyx yang dimana Jubrenki kali ini masih dalam keadaan knockdown. Salah satu pemain yang lainnya dari tim Onyx juga kali ini dalam keadaan benar-benar kritis. Ya terlihat bagaimana kembali upaya granat demi granat dilemparkan menuju ke area depan oleh pemain yang sama, Alan. Tapi kalau kita lihat ternyata Nichila yang berhasil mendapatkan satu pemain yaitu Cleon. 2 tumbang bahkan saat ini karena ada gerebek yang dilakukan. Tapi Jamsud kembali membuat lagi-lagi 3. Yang sudah tumbang dari Onyx menyisakan 1 yang terakhir itu adalah Jarjar. Dan Jarjar akan mundur terlebih dahulu. Baru ini pantunnya cocok. Makan martabak, makan bubur. Cakep. Gede nabrak, Onyx kok kabur. Waduh. The last man standing-nya ya, Jarjarnya. Karena memang itu yang harus dilakukan jikalau pengen menyelamatkan placement point-nya. Pastinya mereka nggak mau dong untuk tereliminasi di posisi paling terakhir, 16. Apalagi 0 eliminasi poin, mereka pulang dengan tangan hampa. Dan gitu. ingat, Onyx adalah tim yang pulang di hashtag 15 match pertama tadi. Jadi iya. jangan sampai 2 kali mereka berada di area Tusun tanpa membawa poin sama sekali. Dan kalau kita lihat ternyata tadi satu pemain boom atau dunia game maksud saya, Poker, ketembak oleh lawan-lawannya oleh Dewa United. Belum move on. Belum move on ya, Bun? Iya. Masih aja ngelihat Poker tuh boom gitu. Karena memang kalau ngomongin Poker, gue tuh kira Poker ini bakalan jadi nerpehkonya RRQ gitu loh. Living legend. Iya, living legend gitu. Ternyata pindah juga bisa ya. Ya, gitu. Itu yang membuat kita harus sadar apapun bisa terjadi di skena kompetisi PUBG Mobile, di PMPL, bahkan pemain-pemain seperti Poker yang sudah meninggalkan legacy cukup lama di tim
sebelumnya yaitu di Boom pun bisa berpindah bersama Ikyar saat ini bermain bersama di Dunia Games. Dan kita melihat ada sebuah pembegalan mungkin yang akan coba dilakukan karena sudah melakukan setup pemain-pemain dari 21 berada di area depan. Tapi ternyata justru ada sebuah dorongan dilakukan oleh pemain Aura menuju ke arah RRQ, membuat RRQ satu tumbang. Mencoba untuk cari yang kedua, tapi No Mercy masuk untuk menuju ke arah sebuah kendaraan tadi. Dua didapatkan oleh Jaxi. Lagi-lagi Flash is permanen ditujukan oleh pemain yang satu ini, tapi dia terbakar ternyata. Oh my god, harus hati-hati. Dan kali ini situasinya adalah 2 versus 2 situation. Tapi Nerpeko berhasil diamankan, di knockdown oleh No Mercy. Tetapi ada trend knock terjadi. 1v1 situation antara Aura dan juga tim RRQ. Namun masih ada jarak yang memisahkan mereka di ujung jembatan dan juga di ujung jembatan kali ini. Sementara itu Mord mau menyelamatkan Nerpeko. Apakah sempat? Dan itu dia, 1 titik darah lagi. Hampir aja Nerpeko tereliminasi. Rosesi sebenarnya ngelihat ada Nichil tapi nggak langsung ditembak. Rosesi sadar dia last man standing. Bahunya berat untuk membuat Aura bisa mendapatkan poin-poin lebih tinggi lagi sehingga dia tidak ingin fight. Pecah menuju ke arah tim Genesis Dogma karena Genesis Dogma masih ada 4 pemain, bahkan kali ini granat mulai diinisiasikan oleh seorang Boom menuju ke arah RRQ yang baru saja berhasil melakukan sebuah revive. Ada granat kedua dan berhasil ternyata. Granat ketiga akan kita lihat seperti apa yang akan coba dilakukan oleh Boom menuju ke arah pemain-pemain RRQ. 1 granat lagi, granat yang keempat dan menyisakan 1 granat terakhir di dalam tas dari seorang Boom. Oh my god, dan ini dia last man standing dari tim RRQ yaitu Nerpeko. Bahkan langsung aja di-push keberadaannya. Hello, Ciluk Mbak Kekok, tetapi Nerpeko nggak bisa menyelamatkan dirinya, nggak bisa kabur menuju ke lautan karena tereliminasi bersama dengan tim RRQ di posisi ke-16. Sementara itu di sisi yang lainnya sudah terjadi huru-hara juga yang mulai pecah dan kali ini GPX berhadapan dengan NFT. Lihat bagaimana pemain-pemain NFT berhasil didapatkan oleh Hanfaryu, tapi kembali kita lihat juga last man standing dihadirkan oleh NFT, langsung dilumat dengan mudah oleh pemain-pemain GPX. Aktornya sama, yaitu Rosemary tadi. Iya, ini udah mulai chaos sih menurut gua dengan circle yang seperti ini. Baru circle kedua sudah terjadi penumpukan di area-area jembatan sebelah kiri. Jadi kayak udah rame banget dan kita bisa melihat adanya 2-1 lagi yang maju lagi karena mereka sedikit mundur tadi setelah melihat GD Gates dan juga tim RRQ. Tetapi di belakang mereka pun juga sudah ada EVOS yang siap untuk memangsa mereka semuanya. Alan melakukan tembakan menuju ke arah pemain 21 di tracking tadi, meledak membuat Frekido knockdown terlebih dahulu. Revive akan coba dilakukan tapi Blue Zone sudah ikut campur dari fight yang terjadi. GPX menjadi tim yang cukup nyaman karena dia sudah memiliki area bukit di arah kanan dari Pulau SMB dan mereka bisa melihat dengan leluasa menuju ke arah lower ground di sekitarnya. Betul, apalagi mereka juga bisa jagain jembatan sebelah kanannya di mana di sana sudah ada tim Boom dan juga DU kalau nggak salah masih berada di main island dan menunggu waktu untuk bisa nyeberang ke SMB Island. Tetapi yang seru di sini adalah pertemuan tersebut langsung dilihat dengan sangat jelas antara DU dan juga tim Boom Esports. Untuk saat ini Boom Esports nampaknya hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja karena yang sisanya atau 2 pemain yang lainnya masih ter-knockdown. Oh, ternyata Hexa sudah berhasil diselamatkan. Terlihat Rezi PRMN, dia terus melakukan proning terlebih dahulu di sebelah kanan dari Rezi. Ada bot, gunakan 1 kendaraan, tembakan demi tembakan dilakukan membuat bot putar balik kali ini. Football dia terlebih dahulu, tembakan kembali. Namun Rezi tidak sadar ada pemain Dewa United di sebelah kiri dirinya sehingga dia pun tumbang menyisakan Boboho bersama dengan Hexas. Oh my god, ada granat tadi yang sudah dilontarkan. Apakah itu akan berhasil memberikan splash damage ke arah Tuyul? Tetapi ada granat juga yang langsung nyangsang ke tubuh seorang Hexas kali ini. Ini akan menjadi sedikit bencana untuk tim Boom Esports karena nampaknya mereka hanya meninggalkan last man standing mereka dan akhirnya tim Dewa United menyudahi perjalanan dari tim Boom Esports dan dengan begitu mereka bisa untuk nyeberang ke SMB Island. Justru menariknya adalah last man standingnya Onyx sama last man standingnya Aura masih bertahan. Di match kali ini NFT yang turun di area Novo Repnoye mereka pulang dengan cepat karena tadi ketemu sama lawan-lawannya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Nggak mentang-mentang ini adalah kampung halaman lu, terus lu bisa jadi jago gitu kan, jagoan kampung gitu kan. Jadi kayak ternyata masih banyak banget kontender
yang benar-benar pengen untuk nge-retake posisi mereka. Jar Jar memantau dia dari atas bagi, tidak turun namun tembakan demi tembakan juga menuju ke arah rotasi yang sedang dibangun oleh Alter Ego Limax. Satu persatu pemain-pemain mereka kocar-kacir menuju ke arah masing-masing, menuju arah yang berbeda. Healing terlebih dahulu Poundbeat. Ada tracking yang coba dilakukan pastinya oleh Foxy karena dia sadar di mana Poundbeat berada. Betul sekali, sedikit demi sedikit. Foxy pun juga harus hati-hati. Tapi agak berat pastinya, nggak agak lagi sih. Berat pastinya perjalanan yang harus dilalui oleh Foxy sendiri. 500 meter tadi jaraknya, dia masih di blue zone, terus tinggal sisa sendirian pun juga. Tetapi nampaknya yang berat akan dialami juga oleh tim Genesis Dogma Kids kali ini. Karena ada dua pemain dari tim EVOS yang masih bertahan, yang sudah mulai memberikan pressure ke area mereka. Satu eliminasi tambahan berhasil dikantongi oleh EVOS. Perlahan namun pasti bergerak bersama-sama, pemain-pemain Geek Fam masih lengkap dengan 4 pemain mereka di saat tim-tim lain terculik satu persatu. Geek Fam masih utuh, bergerak dari arah yang cukup sepi. Mereka datang dari selatan Circle dan selatan SMB. Gak ada siapapun yang mengganggu mereka, bahkan Nicil juga sudah mulai masuk menuju ke area yang lebih dalam lagi dari area Circle. Namun Geek masih punya PR untuk kembali maju lagi mereka lebih dalam lagi menuju ke arah circle selanjutnya yang saat ini lagi-lagi menguntungkan GPX. Iya, yap. Kita akan lihat seperti apa perjalanan mereka, pergerakan yang akan mereka ambil. Karena nampaknya udah mulai bergerak ya, DG pun juga sudah mulai bergerak. AE dan Void nampaknya berjalan beriringan depan belakang. Ini harus hati-hati karena pastinya mereka nggak mau untuk dihantui oleh tim yang berada di belakang sana. Void, tadi ada sedikit aksi jumping yang terjadi. Namun masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada tembakan yang dibuka. Tapi membuka tembakan adalah bosku dari tim GPX kali ini. Ya, lihat bagaimana ada pertemuan antara last man standing Genesis Dogma Kids. Satu pemain terakhirnya Paman Nicil harus pulang menuju ke area lobby. Dan kalau kita lihat sedikit memang apa yang dilakukan oleh Geek Fam itu lagi-lagi mereka melakukan sebuah pemikiran yang terbalik dari lawan-lawannya. Gimana tuh? Karena kan circle-nya ini ke selatan, berarti harusnya masuknya dari arah utara menuju selatan. Karena kan masing-masing mayoritas ada di main island. Mereka muter ke bawah, karena di bawah itu kan cuma air aja, di bawah di SMB. Jadi mereka lewat situ, kemungkinan kosong dan ternyata memang kosong. Counter logic ataupun reverse psychology ya. Ya, itu yang saya cari dari tadi. Sama-sama Sanskui. Tapi nampaknya kali ini kita bisa melihat tim GPX. Tadi sempat di-mention juga oleh Sanskui, mereka menempati posisi higher ground dari SMB Island tersebut. Jadi kayak mereka bisa untuk melihat tim-tim yang lainnya. Gak cuma mereka, Geek Fam pun juga nampaknya melihat keberadaan dari tim DG. Untuk saat ini Ranchi terlihat mundar-mandir menggunakan vehicle-nya untuk saat ini. Tembakan beberapa juga langsung aja dikeluarkan oleh seorang Katop. Satu spray masih belum bisa untuk menumbangkan seorang Ranchi. Tetapi Ranchi sangat low HP-nya, tapi untuk saat ini masih bisa menyelamatkan dirinya. 2 kali tracking dilakukan oleh Kato, 2 klip yang dia habiskan, tidak ada knockdown yang dia dapatkan dari percobaan tersebut. Kita berpindah ke tempat yang berbeda. Gansi mendapatkan 1 confirm elimination atas Nox dari Dewa United. Tersisa 2 dari Dewa United. 2 pemain tersebut kemanakah mereka akan pergi, ternyata muter mereka menuju ke arah utara terlebih dahulu, baru ngiterin circle, memainkan area outer dari circle-nya. Dewa United hanya sisa 2 sehingga mereka tidak langsung tabrak ke area tengah. Yap, itu adalah sebuah hal yang tidak mau mereka amankan pastinya ya. Mereka hadapi pastinya, tapi kita bakalan lihat aja karena di sini masih ada 11 total tim di circle kita yang keempat, menit menuju 20 ini. Dari tadi kita bisa melihat adanya kekeosan yang terjadi di seluruh penjuru mata angin. Dan dengan begitu, nampaknya untuk saat ini kita mendengar sedikit kesunyian. Tapi tidak dari arah GPX. Karena sekali lagi posisi mereka ini benar-benar memungkinkan untuk memberikan pressure demi pressure ke area musuh-musuhnya yang lewat di depan muka mereka. Ya, ini adalah area yang sangat nyaman. Semuanya bisa diusir oleh GPX. Membuat mereka seenggaknya nggak ada yang nyenggol. Dan mereka aman untuk berada di tempat ini terus-terusan sampai kita lihat circle selanjutnya menuju ke arah mana. Karena Blue Zone sudah bergerak juga akan menghimpit banyak tim karena mayoritas berada di area garis circle. Seperti yang sedang dialami oleh Bigetron dan juga Alter Ego akan bertemu 2 tim tersebut. Dan ini dia sedang kita saksikan, Liquid mengcook sebuah granat dilemparkan. Percobaan pertama dari Liquid meledak di sana, belum ada damage yang diberikan. Wah, kalau misalnya gue pengen balik lagi ke GPX ya, mereka walaupun harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya, at least
Widih, at least mereka udah tahu informasi. Lawan-lawan mereka itu lewat ngiter lewat ke arah mana. Nah, gitu. Kembali sebuah keuntungan yang dimiliki oleh pemain GPX. Bahkan sebelum mereka turun gunung, mereka masih bisa scoping-scoping dulu. Ngeliat-ngeliat dulu arah yang mereka pilih ada orangnya atau tidak. Karena mereka cukup tinggi tempatnya. Dan kita lihat juga saat ini pengusiran demi pengusiran akan coba dilakukan oleh Liquid. Agar pemain-pemain Alter Ego tidak datang menuju ke arah defensif dirinya. Liquid jadi pemain yang terdepan tadi bisa mendapatkan knockdown menuju Alter Ego, tapi Ponbit juga menjadi pemain yang dikirim untuk men-track di manakah pemain Bigetron berada. Iya, ini nampaknya dari kedua belah pihak masih gontok-gontokan ya. Kayak pengen menghadapi satu sama yang lainnya. Karena memang itulah yang harus mereka lakukan untuk bisa masuk ke dalam circle dengan lebih nyaman lagi. Karena posisi mereka juga ya walaupun ada gundukan, ada levitasi yang terjadi di sana. Dan pastinya tapi masih sedikit terbuka juga. Mereka nggak mau banget untuk di backstep gitu dengan lawan-lawannya. Tetapi yang menarik di sini adalah Jar Jar yang tadi sempat dilihat juga sebagai last man standing masih berupaya untuk mempertahankan placement point untuk sementara waktu. Tetapi di area higher ground ternyata sudah ada Geek Fam di atas sana yang duduk. Tetapi di bawahnya ada seorang Rosezi yang nggak bisa bertahan lama lagi. Sebagai the last man standing dari tim Onyx harus tereliminasi dan Aura pun juga menyusul setelahnya. Ya, dua last man standing yang dimiliki oleh masing-masing tim tersebut ternyata pulang dengan cepat. Rosezi dan juga Jar Jar tadi. Rosezi dari Aura, gue juga gagal move on nih itu kayaknya. Jar Jar dari Onyx tadi tertangkap bersamaan. Dua-duanya menjadi last man standing dan kita lihat kali ini sebuah pergerakan yang dibangun oleh GPX. Ternyata mereka langsung turun gunung menuju tempat yang berbeda dan mereka memilih sebuah cekungan sangat baik. Lagi-lagi pemilihan tempat yang diambil oleh GPX karena cekungan tersebut membuat mereka punya setidaknya obstacle agar nggak ketembak di lawan-lawannya. Betul, sedikit obstacle saja yang bisa dimaksimalkan untuk mereka semuanya. Tetapi yang kali ini masih gontok-gontokan, masih ada tim BTR dan juga AE. Beberapa utility juga sudah mulai dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim AE barusan. Hanya memberikan sedikit splash damage saja. Tetapi tim AE harus melakukan split fokus menuju ke arah sebelah kirinya. Karena di sana terdapat tim Geek Fam juga. Dan itu adalah split fokus yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh tim AE. Satu knockdown berhasil didapatkan, mencoba untuk menghadapi dua tim sekaligus adalah sesuatu yang sulit untuk satu tim. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi sebuah pola permainan yang cukup menarik karena memancing dengan sebuah kendaraan tapi ternyata jatuh. Genforce di sana knockdown, Ponbit juga knockdown, ada tembakan balasan dari Bigetron Red Alliance. Tapi kita berpindah juga menuju point of view dari seorang Luxi dengan FVP modenya, melihat mungkin dia di mana ke pemain-pemain Alter Ego berada karena revive sedang dilakukan oleh Alter Ego untuk sementara waktu. Tapi ternyata Luxi juga terkena damage tadi, healing sedang dia lakukan. Kali ini first aid yang semoga saja berhasil dan ternyata berhasil. Kembali bangkit, kembali dengan FVP, kembali melakukan tembakan menuju ke arah smoke. Ya, ini apakah Luxi akan berhasil untuk melakukan clutch-nya yang lagi dan lagi dan lagi, tetapi nampaknya tidak berhasil karena sudah ada Super Una yang melihat ke arah Luxi dan langsung tereliminasi di posisi yang ke-9 untuk saat ini. Tetapi AE pun juga yang dimana dari tadi sudah dilihat oleh tim Geek, mereka sudah kedatangan tamu tersebut. Geek Fam kali ini memaksimalkan chance yang mereka amankan kali ini. Pun begitu juga dengan tim EVOS yang sudah melihat perjalanan dari salah satu pemain dari tim Geek Fam, yaitu Cimo yang sudah tereliminasi. Melihat apa yang dilakukan oleh Redface membuat saya geleng-geleng karena itu AKM kali 6. Memang AKM saat ini baru saja di boost damage untuk mid range, tapi nggak kali 6 juga dong Redface. Dan itu yang dia lakukan, dia berhasil mendapatkan tracking dengan AKM kali 6. Sangat sulit untuk ditahan. Class is permanen. Class is permanen dari seorang Redface dan kita melihat semakin matang pemain dari EVOS Reborn tersebut. Masih ada K9, pemain dari Void untuk saat ini. Void menjadi salah satu tim yang masih lengkap karena sementara ada 4 tim yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Void, Alter Ego, HiveX dan juga GPX. Yap, masih ramai dari tim-tim tersebut, tetapi nampaknya dari tim Void mereka akan mengutus 2 pemain mereka untuk bisa dijadikan garda terdepan untuk bisa melihat informasi ke arah depan sana dan juga mungkin menggebrak pemain-pemain yang lainnya yang berada di depan sana. Karena dari minimap kita bisa melihat posisi dari Void ini masih benar-benar berada di pinggiran blue zone banget. Sementara waktu AE pun juga sudah melihat ke arah tim Void yang berada di seberang sana. Pun begitu juga dengan tim EVOS kali ini yang dimana kita bakalan melihat POV dari seorang Redface, seorang diri sudah melihat 3 pemain dari tim Geek Fam. Tetapi ternyata dari arah belakang terdapat pemain yang lainnya dari GPX. Hunt for You menyudahi perjalanan Redface.
Han4U tidak hanya mendapatkan knockdown atau mendapatkan Ellie menuju red phase. Dia coba untuk mendapatkannya lagi menuju ke arah pemain-pemain Geek. Tapi ada tembakan tadi dari belakang seorang Han4U yaitu HFX yang nampaknya ikut campur dari fight yang terjadi. Herves bersama dengan Heaven, bersama dengan Sinon, Agansi saat ini menjadi tim yang cukup lengkap juga karena mayoritas tim yang bertahan di akhir dari match kali ini semuanya masih lengkap dengan 4 pemain dan cukup menarik. Fightnya akan kita lihat tersetup dengan cukup siap pastinya. Iya, udah mulai siap-siap mereka untuk saat ini. Apalagi dari seorang Lynx dari pemain GPX sudah siap menyemburkan granat demi granat yang sudah mengamankan satu knockdown tersebut. Dan nampaknya itu adalah menjadi pertanda yang manis banget untuk tim GPX. Kalau misalnya informasi tersebut sudah masuk ke area mereka. 2 knock joy di depan sana. Dan nampaknya ini akan memboost tingkat kepercayaan diri mereka untuk bisa melihat lagi di posisi-posisi yang lainnya, spot yang lainnya. Termasuk juga dengan spot tim AE untuk saat ini langsung dihabisin satu persatu oleh Rosemary. Unstoppable untuk GPX. Kalau kita tahu Boom punya strategi sapu lidi, GPX punya strategi sapu juga. Sapu bersih. Semua disapu bersih. 10 elimination sudah mereka kumpulkan, bosku. Saat ini juga mencoba untuk mendapatkannya lagi menuju ke arah HFX. Sedang mengalami sebuah PR. HFX harus melakukan revive terlebih dahulu. Tapi bosku bersama dengan pemain-pemain GPX terus men-tracking di manakah lawan-lawannya. Semua ingin dibabat habis oleh pemain-pemain GPX. Iya betul sekali, apalagi mengingat mereka masih utuh berempat pemainnya. Jadi mereka masih bisa untuk menyebarkan strategi mereka, menyebarkan spot demi spot seperti halnya yang terlihat dari bosku sendiri. Dia akan mengamankan wing sebelah kanan dari defensive area tim GPX sendiri yang dimana terlihat oleh tim Alter Ego kali ini. Bukan bosku, tetapi ternyata pemain dari HFX yaitu Agency. Dengan begitu HFX hanya meninggalkan 3 pemain saja. Ponbit, apakah berhasil? Ternyata tidak kali ini. Tetapi at least dia berhasil untuk menambahkan pundi untuk timnya. Ya, tapi belum ternyata Kak Dona karena Agansi bisa di-revive. Ya. Sedang diperjuangkan revive tersebut. Dan saat di-revive itu membuat bosku bersama dengan pemain-pemain GPX punya sebuah span waktu untuk mereka maju ke area depan. Mereka punya celah juga untuk maju ke depan. Dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain GPX. Berjalan perlahan namun pasti untuk saat ini GPX mengitari area compound dari pemain-pemain HFX. Yap, betul sekali. Jadi ini kalau kata Eldoge adalah calm before the storm. Kita bakalan melihat setup yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saat ini. GPX versus HFX. Tapi kalau kita lihat dari total damage-nya, GPX of course ya. Karena mereka udah nyayur banget eliminasinya. 22.000 total damage sudah berhasil mereka berikan ke area lawan-lawannya. Harvester spot keberadaannya untuk saat ini. Dan nampaknya untuk saat ini Sinon juga langsung terspot dengan begitu meninggalkan 2 pemain aktif saja untuk HFX. Terus kita pantau, terus kita saksikan apa yang bisa dihadirkan oleh pemain-pemain GPX karena 2 melawan 2 keadaannya. Confirm elimination sudah didapatkan oleh GPX sehingga HFX tidak bisa membangkitkan kembali full squad mereka. Hanya 3 maksimal yang bisa dibangkitkan. Sementara GPX masih bisa merevive 2 pemain lain karena belum terkonfirm. Tapi ternyata GPX tidak ingin melakukan hal tersebut. Padahal Rosemary, pemain yang bisa dibilang menggendong tim ini atau menggendong GPX justru sedang tersungkur saat ini. Iya, tetapi nampaknya untuk seorang Heaven sendiri sudah bisa melihat keberadaan dari Rosemary. Heaven menjadi seorang diri, menjadi garda terdepan untuk timnya untuk kali ini untuk bisa menyisiri satu persatu pemain-pemain dari tim GPX ini. Dia sudah ada adu tembak yang benar-benar keras antara kedua belah pihak. Satu knockdown, trade knock terjadi antara HFX dan juga GPX untuk saat ini. Sangat seru untuk kita lihat karena Han4U terus-menerus memberikan pressure. Han4U tahu di mana Sinon berada. 1 knockdown, 2 knockdown. Mencoba cari yang ketiga ternyata tidak berhasil karena balas saja sakit juga. Tapi Agansi dan akhirnya diselesaikan oleh pemain-pemain lain dari tim GPX. Ada bosku nampaknya tadi yang menyelesaikan hal tersebut. Lagi ngelamun makan duku. Cakep. Ampun bosku. Waduh, ampun bosku. Dan ini memang terlihat ya kalau misalnya GPX ini memang jagoan kampungnya gitu loh. Circle menuju ke area mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan dan mereka memanfaatkan hal tersebut. Advantage untuk tim GPX, tetapi mereka nggak cuman kayak nunggu circle aja, nunggu advantage